ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini, Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di bawah, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab akulah Yahweh, Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada
anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebab Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kami masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang tulus. Haleluya.
Satu doa. Ya, Elohim Yahweh, Tuhan besar Yesus. Kami bersyukur Bapa pada hari Sabat Tuhan, hari kudus, hari yang mulia kami datang menyembah kepadamu Tuhan. Tuhan, di sini jemaatmu Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan, selama 6 hari kami bekerja Tuhan, kami ada kesalahan maupun dosa-dosa kami. Terlebih dahulu ampun kami Bapa. Biarlah darah-Mu yang kudus itu menyucikan segala dosa-dosa kami Tuhan. Darah-Mu yang kudus itu melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan, bahkan melepaskan kami dari segala kutuk-kutuk Bapa. Darah-Mu yang kudus itu yang menyembuhkan kami Bapa. Bapa, Kau melihat Tuhan.
berfirman, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau hadir Bapa. Kami di sini lebih Tuhan daripada doa. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau ya Tuhan memberikan sukacita, tenang, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan, kami boleh Tuhan bersukaria dalam Engkau. Bapa, ada oknum yang tidak senang ya Bapa, untuk kami dapat berkumpul di tempat beribadah kepadamu. Kami hancurkan segala kuasa-kuasa setan yang mau menghilang fokus kami Bapa kepadamu. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Masias. Kami sedialah Tuhan, kami aktifkan pasukan malaikatmu Tuhan menjaga, mengawal kami dan berkemah di sekeliling tempat ibadah ini Bapa, baik juga muka belakang tempat ini Tuhan. Yalah Tuhan, kami boleh dengan fokus Bapa untuk mengerti Tuhan, mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Tuhan ada saudara-saudara kami yang masih belum ada di tempat ini, masih di perjalanan. Tuhan memberkati Bapa, melindungi mereka Bapa, hingga boleh tiba dengan selamat Bapa di tempat ini. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan, boleh bersuka cita dengan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau ya Elohim Yahweh. Di dalam nama Tuhan kami yang kudus Yesus Masias, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Dan semoga Serukan nama Yesus.
kesucian penuhi sekarang. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi sekarang. Kepada Tuhan, saya mengucap syukur Bapa, kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau yang disenangkan dan pujian penyembahan kami yang semua itu oleh karena kasih anugerah Bapa. Bapa, kini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman. Mari Roh Kudus bekerja. Roh Yahweh ada pada kami. Roh Yahweh yang memberikan kami pengertian. Roh Yahweh yang memberikan kami hikmat. Roh Yahweh yang memberikan kami nasihat. Dan Roh Yahweh yang memberikan kekuatan untuk mengalahkan musuh. Dan Roh Yahweh yang memberikan pengenalan akan nama Yahweh yang kudus. Dan Roh Yahweh yang memberikan roh takut akan Tuhan ada pada kami Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti Tuhan akan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Kau perintahkan Bapa.
kami lakukan dan kami berbahagia. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati, Hamba-Mu tidak ada apa-apa Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, rapikan hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami semua di tempat ini. Hadirat-Mu memberikan kami Tuhan kekuatan dan pengertian sungguh-sungguh akan firman-Mu dan kami boleh mengerti. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya. Senang ya kembali bertemu kita di hari Sabat dari Kudus Tuhan. Bertemu Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Ya, walaupun saat ini Bapak Gembala kita tidak hadir, Bapak Gembala kita ada tugas di luar ya, di luar kota ya. Jadi Bapak Ibu kita hadir di sini, kita bukan kita mau melihat kehadiran Tuhan memenuhi kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau sebut dulu yel-yel kita ya. Ya, Bapak Ibu, kita bareng-bareng ya. GPF bagi Yahweh, Yesua Mesias, dialah Yahweh. 1, 2, 3 ya. GPF Bagi Yahweh, Yesua Mesias. dialah Yahweh. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Amalek ya. Amalek. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa itu bangsa Amalek ya, tapi kita sama-sama mau belajar ya. Kita belajar firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai Keluaran 17 ayat 8 sampai ya 15 ya. Keluaran 17 ayat 8. Mari Bapak Ibu, saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjilnya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, inilah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang taubat Elohim di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan namanya Tuhan Padi-Padi. Ayat 16 yang terakhir, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca, silakan Bapak Ibu ya duduk kembali. Kalau kita baca firman ini, mungkin Bapak Ibu
sudah sering membaca ya, sudah mendengarkan tentang Amalek ini. Kitab Keluaran ini adalah salah satu dari kitab Musa ya. Kitab Musa itu kitab Torah yang terdiri dari 5 apa itu? Kejadian, Imamat, itu harus kita hafal ya. Itu pondasinya adalah Torah ya. Pondasi Yesus HaMashiach adalah penggenapan dari Torah, dan Torah itu adalah kasih karunia ya Bapak Ibu. Jadi di dalam Torah itu ada isinya apa? Ada sejarah, ada pengajaran, ada hukum, larang-larangan ada. Terus tentang tata ibadah ada. Jadi terus ada perayaan-perayaan hari raya dan nubuat. Jadi Torah itu kasih karunia yang diberikan Tuhan ya. Jadi bukan sepenggal tapi lengkap, sempurna. Amin Bapak Ibu. Jadi kita belajar di sini mengenai di Keluaran 17 ini bagaimana umat Israel mereka baru lagi keluar dari tanah Mesir, keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan itu, mereka mau menuju Kanaan, tanah perjanjian ini ya. Tapi ada suatu bangsa ya, dikatakan ada bangsa Amalek tiba-tiba muncul ya, Bapak Ibu, kita mau lihat siapa itu Amalek ya. Orang Amalek itu siapa itu? Kita baca di dalam Kejadian 36. Tolong Ibu Epi yang baca, Ibu Epi. Kejadian 36 ayat yang ke-12. Kejadian 36 ayat yang ke-12. Timna adalah budik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu ada istri Esau. Amin. Silakan duduk, Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, kita tahu nih Amalek adalah cucu Esau. Esau itu siapa Bapak Ibu? Saudara ada saudara Mary, saudara Yakub, tapi lebih ini saudara kembar ya. Ya, saudara kembar dari Yakub. Bayangin, Amalek itu bukan siapa-siapa, tapi cucu daripada Esau itu, keturunan Esau atau Edom itu bukan orang lain, bukan orang jauh ya, tapi mau memerangi umat pilihan Elohim, mau memerangi umat Elohim. Bagaimana Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat itu yang jadi Amalek ini sebetulnya ya satu saudara dengan Israel ya, bukan kelompok orang jauh. Jadi kalau kita lihat ya mungkin di kamus-kamus Sabda atau yang lainnya, di situ dikatakan itu Amalek ini adalah musuh sepanjang masa daripada Israel ya. Waktu mulanya mau ke Kanaan aja sudah dihadang oleh Amalek ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini Amalek itu bisa juga pengertiannya mereka juga bangsa yang kejam yang untuk membinasakan. Tapi Amalek ini juga bisa dia sebagai di kamus itu katakan bahwa Amalek itu bisa jadi penjilat atau penyelinap ya. Semua itu dia bisa memerangi itu dia dari belakang. Saat orang Israel lemah itu dimasukkannya ya. Jadi Bapak Ibu, Amalek itu muncul pertama kali dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Jadi itu pertama kali. Kalau kita lihat ujung-ujungnya, mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana cerita daripada Esther. Esther adalah istri dari Raja Ahasuerus ya. Kita tahu bahwa ada seorang panglima ya, panglima yang namanya siapa Bapak Ibu?
yang namanya Agag, ya, yang keturunan Agag namanya Haman. Ya, coba Bapak Ibu baca dalam Ester 3, ya, Ester 3. Coba Repa, tolong dibaca ya Pak, ya. Kita belajar sedikit sejarah, ya. Coba di Ester 3 ayat 1, ya. Coba Ester 3 ayat 1. Iya. Ini maka Haman bin Hamedata orang Agag dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasveros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Terima kasih, ya. Jadi di sini ya kita lihat muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi, ya. Di sini memang tidak kelihatan dia orang Amalek, tapi dia ini adalah Haman bin Hamedata, itu Agag, ya, turun daripada Agag. Kita tahu bahwa bangsa Yahudi mau dihabisin pada waktu Ester, ya. Jadi si turunan Agag ini kalau kita lihat, ya, kita menemukan Amalek ini ditemukan di sini bahwa di zaman Raja Saul, ya, Raja Saul itu dikatakan Tuhan menyuruh Raja Saul itu membasmi orang Amalek yang rajanya Agag, ya. Agag ada keturunannya. Kalau kita baca tolong di 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 8. 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 9. Ya, tolong Repa juga, biar apa Repa untuk yang panjang-panjangnya. 1 Samuel 15 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ya. Terus apa? 8 sampai 9 dan 8 sampai 9. Raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tapi segala hewan tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ya, Bapak Ibu, dikatakan tadi bahwa itu begini firman Tuhan semesta alam, aku akan membalaskan apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita itu berapa ratus tahun jaraknya bangsa Mesir keluar saat dia pada zaman Raja Saul Israel, dan juga pada zaman Ahasveros itu Raja Ester itu sampai ribuan tahun, ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Yahweh mengatakan Amalek itu harus dihancurkan gitu, ya. Jangan seperti Saul, dia disuruh musnahkan baik raja-rajanya, tapi Saul tidak mau memusnahkan. Alasannya apa Bapak Ibu? Ya kambing domba, gemuk yang lembu-lembu, alasannya untuk persembahan buat Tuhan, kan? Terus si Agag ini rajanya masih dibiarkan hidup, ya.
Ya, kita tahu walaupun kayak gitu masih ada lah fasilitas-fasilitas untuk siaga, sehingga banyak keturunan siaga hingga pada sampai zaman Esther juga keturunan Aga itu untuk kita tahu tadi baca bahwa dia akan membinasakan orang-orang Yahudi, ya. Jadi itulah orang Amalek, ya, orang Amalek, supaya kita mengerti bagaimana orang Amalek itu, ya. Terus kalau di zaman Esther itu kan itu zaman Media Persia, ya. Jadi waktu zaman Media Persia itu, sekarang itu Iran. Kalau dulu orang Israel sama orang Iran itu karena Esther ya, Esther istrinya raja itu mereka bersatu, ya, gabung, ya, mereka masih berdamai lah. Tapi kalau kita lihat sekarang Israel sama Iran mereka musuhan, ya. Jadi kalau kita kita lihat sejarah, ya begitulah keadaannya, ya. Amalek di sini dikatakan mempunyai karakternya untuk menyerang, ya, menyerang dari belakang. Kita baca inilah karakter-karakter daripada Amalek. Ulangan 25, tolong Ibu Rana. Ulangan 25. Ulangan 25. Ya, kita Bapak Ibu sambil belajar, ya, supaya kita mengerti betul-betul Torah, sejarah untuk hubungan kita, rohani kita untuk di masa hidup kita ini. Ulangan 25 ayat. Ulangan 25 ayat 17 sampai dengan 18. Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Elohim. Ya, terima kasih Bu Ratna. Ya, inilah cara kerja orang Amalek, ya, Bapak Ibu. Ya, waktu tetap itu diingatkan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sehingga engkau lelah lesu dan mereka tidak takut akan Tuhan. Ya, jadi ini ciri khas karakter daripada orang Amalek, menyerang dari belakang, ya. Jadi Bapak Ibu, kisah ini dituliskan di Torah, ya. Itu bukan hanya cerita-cerita aja, cerita biasa, bukan Bapak Ibu, ya. Itu bisa bermakna rohani kita sampai sekarang. Di dalam kita mengikuti Tuhan kita Yesus HaMashiach, tanah perjanjian itu, yaitu Yerusalem yang baru, ya. Banyak Bapak Ibu Amalek, ya, secara secara rohani kita, ya. Jadi kita harus mengerti bagaimana kita mau menuju ke surga atau ke Samayim di dalam mengikut Tuhan. Banyak Amalek ini di dalam itu, supaya kita mengerti dan tahu bagaimana untuk mengatasinya, ya. Jadi Bapak Ibu, Amalek ini, ya, bagaimana dia untuk mengambil celah, ya, bagaimana mengambil celah supaya dia dapat mengalahkan umat Israel, ya. Jadi pada dikatakan spirit Amalek ini di dalam Keluaran 17 tadi, bahwa itu adalah musuh kita turun temurun, ya. Jadi apa itu Bapak Ibu, ya, secara pribadi, ya, secara pribadi selama pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus HaMashiach, supaya kita masuk, ada musuh pribadi, musuh, ya,
yang turun penurun. Saya mau tanya, kira-kira apa itu Bapak Ibu ya? Musuh kita itu ya. Ya, Pak Ubaidya, apa kira-kira ya yang yang kita mau ke surga atau kita untuk menghadap Tuhan, kita dapat rapture, tapi ada penghalang-penghalang. Ya, penghalang-penghalang itu yang menyerang kita kan? Yang seperti tadi Amalek itu. Apa kira-kira sekarang di dalam kehidupan rohani kita itu? Apa itu Bapak Ibu? Pak Yakob, kira-kira Pak Yakob? Hah? HP bisa ya. Pak Ubaidya, apa itu lagi Pak Ubaidya? Uang bisa juga, yang orang butuh uang ya kan, butuh juga bisa juga ya. Nah, terus ya, jadi Bapak Ibu, musuh terpanjang kita ya, musuh terpanjang kita di dalam kehidupan manusia untuk kita masuk ke surga yang percaya kepadanya itu versinya banyak Bapak Ibu. Jadi bukan apa aja, bukan sama seperti apa kalau di pasar banyak jajanan ya kan, banyak jajanan ini banyak jajanan, apalagi sekarang kalau misalnya pas mau buka puasa Ibu ya, banyak jajanan macam-macam gitu ya. Jadi Amalek ini juga itu macam-macam ya, macam-macam jenisnya ya, nggak bisa. Yang pertama itu kan kita versinya banyak ya, banyak kita tahu, kita nggak bisa satu persatu, nggak bisa kita ceritakan ya, tapi banyak. Contohnya yaitu masalah kedagingan ini ya, Amalek itu masalah kedagingan ya. Contohnya tolong Ibu apa ya, Ibu Yuni, boleh nggak Bu Yuni baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Amin Bapak Ibu. Ini termasuk Amalek ya. Amalek keinginan daging itu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu lah bagaimana udah jelas-jelas Galatia Paulus menceritakannya bagaimana kita mau masuk ke dalam kerajaan Elohim, ke surga, dan kita bisa nanti saat Tuhan Yesus datang kita diangkat ya, ada terjadi rapture. Tapi masih ada keinginan daging ya, Amalek itu musuh kita itu ya. Jadi kedagingan itu bisa lengket dengan yang namanya karakter ya, karakter lama kita, kebiasaan kita. Apalagi kebiasaan kita ini tidak terdeteksi, sama dengan itu kayak saudara kembar, mirip-mirip ya, betis, beda-beda tipis gitu ya. Jadi untuk itu kita, firman Tuhan mengatakan matikan keinginan daging ya. Firman Tuhan juga waktu Tuhan mengatakan Amalek itu kita musuh turun temurun, Tuhan Bapa yang mengatakan itu ya. Jadi kita dapat mengerti terus bagaimana Amalek ini juga ya, bisa juga berarti dia penyelinap ya, menyusup dengan tidak terdeteksi ya. Jadi dalam kehidupan pribadi kita ya, kita harus betul-betul mengerti, baik itu anak-anak muda, orang tua, tetap itu ya, supaya kita mengerti bagaimana
amalek-amalek ini menyusup di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kalau kita lemah, kita bahkan tidak bisa untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Bagaimana kita untuk menyembah Tuhan kalau disusupi, ya, dengan amalek-amalek ini? Jadi Bapak Ibu, saya mau bertanya di dalam kehidupan kita, ya. Apakah masih ada di dalam kehidupan kita amalek-amalek itu? Seperti tadi, ya, keinginan-keinginan daging? Masih, saya juga masih ada juga, ya kan? Tapi kita kembali ke daftar Elohim, ya. Kalau kita kadang contoh-contohnya kecil-kecil aja, ya. Tapi ini banyak, Bu, ya. Bapak Ibu bisa berapa? Anak-anak contoh keangkuhan kita itu, ya, selalu berpikir menang sendiri, ya. Saya yang benar, ya. Saya sering tuh di sama istri sering tuh, bapak macam bapak yang benar gitu, kan, ya. Apa sedikit memang iya juga, ya, kadang-kadang ya salah juga. Contohnya masih ada itu contoh kecil lah. Saya sering kalau di lampu merah itu nggak sabar itu. Lampu hijau, kira-kira lampu hijau memang lampu hijau kan bener. Lampu merah, tapi yang di sana kan jalannya lurus, itu apa kira orang-orang begini. Lampu merah kita apa ya, sering terus gitu. Kayak udah pintar aja kan, jago itu. Tapi ujung-ujungnya tahu akibatnya juga, kan. Jadi gitulah, itu masih yang salah satu sok kita merasa benar gitu, ya. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin ada pikiran-pikiran yang merasa udah lebih hebat, ya, lebih hebat dari saya, lebih aku hebatnya. Itu salah satunya, ya. Itu masih banyak contoh-contoh, ya. Jadi kita tetap harus memiliki fondasi yang benar, yaitu firman Tuhan, supaya kita harus dapat mengalahkan keinginan daging ini, ya. Jadi ada juga orang udah dikasih tahu, udah tahu salah dia, tapi nggak mau dikasih tahu. Udah dikasih tahu merasa benar. Ada juga gitu, Bu. Ada, itu pun juga banyak levelnya, tingkatannya itu ada juga beda-beda gitu, ya. Jadi ya kalau kita yang di jalanan ini sering kali melihat keadaan begitu, ya. Udah dia yang salah, dia motor marah-marah, wah, ya. Itu masih kedagingan. Jadi itu bisa jadi amalek, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kita juga di dalam kehidupan sehari-hari, baik juga terlebih kita juga harus mengerti, ya, keadaan kita diri sendiri, ya. Diri sendiri kita harus tahu bagaimana kekuatan kita, ya, bagaimana kelemahan kita. Kita harus tahu itu, mengerti itu. Oh, begini, ya. Tapi Bapak Ibu sering, ya, rata-rata kita semua manusia, rata-rata kita sering menutupi kelemahan kita. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, benar nggak itu? Rata-rata, ya, menutupi kelemahan kita, ya. Selalu begitu. Terus selalu bagaimana yang baik-baik tutupi lagi supaya kita kelihatan indah. Saya percaya itu, ya. Untuk kita supaya jangan, ya, keinginan hati itu, amalek-amalek itu jangan ada di dalam hati kita, ya. Apalagi yang paling kritikal, ya, yang paling sering itu terjadi ibu-ibu ini, ibu. Ya, sama juga sama laki-laki, sering ngomongin orang lain, ya, sering dalam kehidupan yang bukan omongannya itu diomongin, ya. Ya, laki-laki sama wanita juga itu sama aja, ya. Saya pernah teman juga kayak gitu, teman, ya, cowok, oh, ngomongnya lebih lagi daripada ibu-ibu yang cerai, lebih bawel dia, ya. Wah, ini kawan ini hati-hati juga kita lihatnya, ya. Nah, terus ada orang yang masih suka bersumut
Sumur. Udah dikasih rezeki sekian masih lagi bersyukur-syukur berkurang ya, kurang masih aja ya. Terus banyak yang masih belum berterima kasih, belum berterima masih. Jadi Bapak Ibu, kalau ada ciri-ciri khas begitu, ciri-ciri khas Amalek itu ya, kita bisa ya gampang dijatuhkan setan ya. Kalau kita hanya sering-sering mengeluh, sering-sering bersyukur-syukur, sering-sering gak berdua di dalam kehidupan kita, lama-lama kita jadi apa Bapak Ibu? Kita nggak percaya Tuhan, sehingga apa nanti? Kita nggak ada pengharapan untuk kita masuk ke surga ya, kesamaan. Kita jauh dari apa? Terlebih jauh lagi dari keluarga besar kita di akhirat ini. Yaitu serangan-serangan Amalek itu yang dari apa? Yang dari belakang itu membuat kita lemah untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, supaya kita semua di sini mengerti ya, akan ada Amalek itu ya, serangan-serangan yang dari si Satan itu, yaitu melalui kehidupan rohani kita itu, melalui yaitu keinginan daging ya, seperti di Galatia itu ya. Galatia itu udah jelas dikatakan maunya perbuatan daging itu ternyata percabulan. Wah, bagaimana percabulan ini? Hati-hati anak muda, ya, anak gadis maupun anak muda, jangan suka di HP apalagi sendiri itu. Ada film-film pornografi, jauhkan itu, ya. Itu merusak kebiasaan kita yang baik, ya. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan artinya ya bisa berantem lah. Masa di gereja pakai acara-acara berantem, kan lucu ya kan? Sering juga ada di di tempat-tempat lain bertengkar sama gembala, ya, sama itu sering bertengkar. Untuk itu supaya kita lebih lagi supaya mengerti akan Amalek keinginan daging itu, supaya kita matikan ya. Ada kedengkian, ada kemabukan, pesta pora dan sebagainya ya. Barang siapa melakukan hal itu yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati di dalam kehidupan kita itu. Ya seperti tadi ada emosi ya, marah. Terus ada orang juga yang tidak mau memikirkan baik buruknya, yang penting diterobos terus ya, nggak mau diterjang aja, nggak mau dikasih tahu, itu termasuk Amalek ya. Amin Bapak Ibu. Ya itu bagian Amalek daripada pribadi ya, level daripada individu lah. Tapi ada juga Amalek secara community ya, komunitas secara kumpulan. Ada juga bagaimana seseorang itu ya mau memecahkan di dalam suasana ya ini persekutuan gitu. Itulah setan itu, gimana mau menghancurkan umat Tuhan. Nah, itu yang kita perlu awasi, supaya kita hati-hati, supaya kita jangan terlalu ya, kita semua fokus keadaan untuk ada kita untuk mau memecahkan itu jemaat. Wah, ini dari sisa tadi, ini harus kita kita hancurkan ini. Jadi untuk itu kita ya sebagai umat Tuhan, kita harus hati-hati, lebih lagi kita tekun untuk kita memahami firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya, ragi pengajaran ya. Kita sudah baca dulu ya, sudah saya ajari bagaimana ragi itu. Kalau racun ketahuan masih bisa diobati ya, tapi kalau ragi dikit-dikit ya
Begitu kita tahu ngomong gitu kan. Ya. Jadi untuk itu kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita supaya kita tetap berfokus kepada firman Tuhan, jangan ada lagi keinginan-keinginan daging yaitu amalek-amalek itu ya. Amin Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan hal ini. Kelihatan ada orang yang sangat rohani ya. Kalau kita nggak punya saringan dapur Elohim, kita gampang sekali jatuh ya. Seperti spirit Amalek ini bergerak pelan-pelan, dia memukul dari belakang, saat lemah akhirnya kita terseret habis. Untuk itu pagari hidup kita ya dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti kita baca tadi bagaimana Musa dan Hur dan siapa saja lagi? Harun. Itu menopang ya. Menopang. Kalau misalnya tangan Musa dia ke atas, Yosua berperang sama orang Amalek, dia menang. Tapi kalau turun, bangsa Israel kalah ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan rohani kita juga ya, kita harus saling menopang ya. Sebagai mungkin Bapak Gembala nggak ada, kita ngomong Bapak Gembala kita, siapa wakil gembala, semua kita yang berperan di sini ya, kita harus saling menopang untuk kita menang berperang untuk melawan tipu setan. Jadi Bapak Ibu ya, kami mengundang kita semua ya, kalau boleh memang kita itu melayani Tuhan. Kenapa? Kita akan lebih masuk lagi ya ke dalam pengertian ya, pengertian bagaimana kita untuk dapat boleh bertumbuh, berkembang dan berbuah yang lebat ya. Dan kita tahu berbuah, buah-buah itu adalah buah pertobatan, yaitu kalau hafal Ibu, Bapak Ibu, ayo. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada lagunya ya, cuma nggak begitu hafal kita. Jadi itulah buah-buah pertobatan ya. Selagi kita masih di dunia ini ya, yang jelas saja Bapak Ibu ya, kalau kita melihat kehidupannya ya, kalau puji Bapak Yahweh, kalau dia orang yang setia taat melayani Tuhan, dia pasti gambarannya sesuai dengan perintah Tuhan ya. Jadi puji Bapak Yahweh, pada hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana Bapak Yahweh memberitahukan kita tentang bangsa Amalek ini ya, bangsa Amalek yang kejam, bangsa Amalek yang melawan Tuhan secara rohani. Itu adalah keinginan daging kita. Jadi peperangannya melawan Amalek ini turun temurun seterusnya. Selagi kita hidup, selama kita hidup, kita harus matikan keinginan daging kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Amalek bukan sekedar nama bangsa, bukan atau sejarah, melainkan simbol kejahatan dan keraguan ya. Di dalam kita harus atasi itu ya, dengan kita kembali ke dapur Elohim. Hanya itu Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan, supaya kita yang ada di GPB kita boleh saling melayani, saling mendukung ya, saling menguatkan. Jadi nggak usah Bapak Ibu ini ada pertanyaan, melayani sampai berapa tahun enggak Ibu ini? Melayani kita sesuai Tuhan memberikan di hati kita, melayani kita untuk saling membangun, untuk saling menasihati ya. Itu yang Tuhan inginkan, dan saya yakin jemaat kita ini bertumbuh ya. Jadi
bukan gampang diserang-serang oleh Amalek itu. Amin. Ini yang boleh saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan pengertian lagi Bapak di dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh lagi mengerti Tuhan. Hari demi hari Tuhan, Engkau memperlengkapi kami dengan firman Tuhan, menguatkan kami Bapak, meneguhkan kami, mengokohkan kami, sehingga kami tidak takut lagi Tuhan akan apa yang terjadi ini. Kami yang tahu bahwa keselamatan yang daripadamu Tuhan, supaya kami kerjakan Tuhan sampai Kau datang menjemput kami di alam bermain. Bapak, inilah kami Tuhan, jamah kami Bapak, perbarui hidup kami, supaya kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Terpuji-pujilah Kau ya Yahweh. Di dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yesus Masihi, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Tuhan bersungguh baik. Mari kita bangkit berdiri. sahabat-sahabat kami Tuhan, mereka yang berulang tahun di bulan Februari Bapak, Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi menjaga mereka Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, dan mereka boleh berjalan terus bersama Tuhan, dan boleh Tuhan melayani Tuhan, Kau berikan kesehatan. Dan Bapak, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan yang berlubang paku yang penuh kuasa itu memberkati kami semua, yang tiba kami dengan selamat bertemu dengan keluarga kami masing-masing, Tuhan, dan pasukan malaikat-Mu Tuhan mengawal kami, menjaga kami, melindungi kami, dan juga Tuhan berkati kendaraan yang kami pakai Bapak, sehingga kami boleh tiba dengan selamat. Kita saat ini kita angkat tangan kita mau terima berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah sebelummu, diberkatilah ternakmu dan kandungan anak dombamu, diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bapak Yahweh memberkati dan melindungi kita. Bapak Yahweh
Nyinari wajahnya, memberikan kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Berkat-berkat ini kami terima di dalam Elohim Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di zaman bermain dengan tubuh kemuliaan, bertemu dengan Tuhan Yesus sampai ke Yerusalem yang baru dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.